Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Patricia Hemuto dengan NIM 9114222054. Saya tepatnya mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul investasi saham dan obligon untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Fatmawati Damiti SPD MSA. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian. Investasi saham adalah pemilihan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Dapat diartikan bahwa saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang diperbandingkan di bursa efek. Tadi kita telah membahas pengertian saham, sekarang kita masuk pada jenis-jenis saham. Saham dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain jenis saham ditinjau dari kemampuan dalam hak tagih. Yang pertama, saham biasa atau common stock merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harga kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut likuidasi. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock adalah saham yang merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Menurut James M. Reif 2013, obligasi merupakan bentuk surat hutang yang dikenakan bunga. Jenis saham ini dapat menghasilkan pendapatan, namun tetap terkadang juga tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Pemegang saham preferen memiliki hak atas dividen tetap dan pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi di perusahaan terkait. Saham preferen juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Baik, kita masuk pada jenis saham ditinjau dari kinerja perdagangan. Yang pertama, saham unggulan. Jenis saham ini biasa disebut blue chip stock. Ini merupakan saham biasa dari suatu perusahaan memiliki reputasi tinggi, bisa jadi termasuk ke dalam leader industri sejenis dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten, termasuk dalam pembayaran dividen kepada pemegang saham. Yang kedua, saham pendapatan atau stock merupakan saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Lalu kita masuk pada jenis saham ditinjau dari cara pemeliharaannya. Yang pertama, saham atas unjuk saham atau unjuk atau break stock, tidak tertulis nama pemilik sehingga mudah dipindah tangankan ke investor lain apabila diperjualbelikan. Yang kedua, saham atas nama saham atau registered stock memuat identitas pemiliknya termasuk bagaimana cara perairan dan produsennya. Baik, itulah seputar penjelasan tentang saham. Sekarang kita masuk pada pengertian obligasi, di mana obligasi merupakan jenis investasi jangka panjang. Modal yang harus dikeluarkan untuk investasi obligasi relatif cukup besar untuk investor individu. Nilai obligasi yang diperjualbelikan biasanya dalam suatu yang cukup besar. Semakin pendek durasi obligasi berarti semakin kecil pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga. Semakin panjang durasinya maka semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Anda dapat menjual obligasi yang Anda miliki pada pihak lain di pasar sekunder sesuai dengan nilai atau harga pasar sebelum obligasi tersebut jatuh tempo.